Bab 771. Gu Yanzheng dan Gu Yangang segera meninggalkan rumah Gu Yanzong. Saat ini, pelayan itu buru-buru berlari masuk dan berkata, "Tuan, beberapa pengawal kami terluka." Anda lihat, Gu Yanzong segera melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat hubungi 120 dan kirim dia ke Xiehe untuk perawatan. Saya akan membayar semua biayanya, dan setiap orang akan diberi 200.000 yuan lagi untuk perawatan medis, dan saya akan mengatur agar sekretaris saya pergi ke sana." Pelayan itu segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 120. Semua orang pun keluar untuk memeriksa luka-luka para pengawal tersebut, meski beberapa di antara mereka terlihat menyedihkan, namun nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun, orang-orang ini juga sangat malu sehingga mereka terlalu malu bahkan untuk memandang Gu Yanzong, dan terus mengutuk diri mereka sendiri karena begitu tidak kompeten dan tidak layak mendapatkan kepercayaan Gu Yanzong. Gu Yanzong tidak mempedulikan hal ini, dan menghibur mereka satu persatu. Apa yang terjadi hari ini adalah kecelakaan. Pihak lain datang dengan persiapan, dan orang-orang yang datang semuanya adalah tuan. Dapat dimengerti bahwa Anda tidak dapat mengalahkan yang lain, pesta. Saat dia berkata, dia menambahkan dia memerintahkan, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, pergi ke rumah sakit untuk perawatan dan pemulihan yang tepat. Segera, ambulans membawa beberapa pengawal pergi, dan Gu Yanzong juga mengatur agar sekretarisnya untuk bergegas ke rumah sakit untuk menangani masalah terkait. Setelah semuanya diatur, dia akhirnya menghela nafas lega. Keluarga beranggotakan 3 orang kembali ke restoran bersama Ye Chen. Dia memegang tangan Ye Chen dan tersedak isak tangisnya. "Chener, hari ini, terima kasih." Lin Wanqiu dan Bu Qiuyi di samping juga mengangguk penuh terima kasih. Lin Wanqiu berkata, "Chener, jika bukan karena kamu, Paman Gu dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana kita bisa melewati rintangan ini hari ini." Bu Qiuyi juga menangis dan berkata, "Saudara Ye Chen, aku sangat berterima kasih padamu hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan ketidakadilan yang diderita orang tuanya sekarang, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ye Chen buru-buru menghibur, "Paman Gu, Bibi Lin, Nanan, kamu adalah kerabatku bagiku, apalagi yang bisa kamu katakan kepadaku?" Gu Yanzong mengangguk dan bertanya dengan mata merah, "Chener, kenapa kamu begitu kuat? Bahkan mereka berdua bukan tandinganmu. Bukankah ini terlalu luar biasa? Apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun ini? Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Ye Chen berkata dengan serius berkata, "Paman Gu, meskipun aku punya menjalani kehidupan yang sangat sulit tahun-tahun ini, saya memang menemukan beberapa peluang yang jarang ditemui orang biasa, jadi saya memiliki beberapa keterampilan." Gu Yanzong meraih tangannya dan berkata dengan tulus, "Chener, jika saya pergi, Bibi Lin dan Nanan akan menjadi sepenuhnya bergantung padamu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah beristirahat dengan tenang sampai aku mati." Lin Wanqiu menyeka air matanya dan berkata dengan keras kepala, "Suamiku, jangan ucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu, dan jangan khawatirkan kami. Paling buruknya, setelah kamu pergi, kami akan mendonasikan semua uangnya. Bagaimanapun, ibu mertuaku masih cukup mampu, dan putriku sudah menjadi bintang besar sekarang. Kami, ibu mertuaku, pasti tidak akan punya untuk mengkhawatirkan hidup kita. Semua harta benda telah disumbangkan dan tak satu pun dari mereka akan mendapat 1 sen pun." Gu Yanzong menghela napas dan sedikit mengangguk, "Setelah saya pergi, semuanya akan diputuskan oleh Anda dan ibu mertua Anda. Saya tidak punya keinginan lain, saya hanya berharap kalian berdua bisa hidup sehat dan damai." Bu Qiuyi menangis dan berkata, "Ayah, jangan katakan itu. Bukankah kamu berencana untuk dirawat di rumah sakit dan secara aktif bekerja sama dalam pengobatan? Mungkin ada ini keajaiban. Jangan membuat kesimpulan terlalu dini." Gu Yanzong tertawa sedih, "Gadis baik, ayahmu telah hidup lebih dari separuh hidupnya. Dia telah mengalami segala macam badai dan dapat melihat banyak hal dengan jelas dan jelas. Saya mengidap penyakit ini, tidak dapat disembuhkan dimanapun Anda menaruhnya. Menerima pengobatan secara aktif hanyalah masalah apakah penyakit itu akan hilang pada paruh pertama tahun ini atau pada paruh kedua tahun ini. Sekarang, ini sudah bulan lunar ke-12, dan ini juga merupakan bulan pertama tahun baru dalam kalender matahari. Oleh karena itu, Gu Yanzong merasa bahwa dia tidak mungkin dia bisa bertahan tahun ini.
Begitu kata-kata ini keluar, Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi langsung menangis. Mereka berdua sangat cantik, dan sungguh memilukan menangis seperti mereka menangis seperti bunga pir dan hujan. Terutama Gu Qiuyi, Ye Chen tidak banyak berhubungan dengannya, tapi dia bisa merasakan emosinya sangat bangga dan kuat. Tapi sekarang dia menangis seperti ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki sedikit aura keberanian? Dia seperti gadis tetangga yang membuat orang merasa kasihan padanya. Jadi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memandang mereka bertiga, dan berkata, dengan serius, Paman Gu, Bibi Lin, Nanan, selama aku, Ye Chen, masih hidup, dimanapun aku berada, aku tidak akan pernah membiarkannya kamu diganggu. Setelah selesai, Ye Chen menatap Gu Yanzong lagi dan berkata dengan serius, Paman Gu, saya punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu dan membuatmu sehat kembali. Jika Ye Chen mengatakan ini saat makan tadi, Gu Yanzong mungkin tidak akan mempercayainya. Dia tahu bahwa penyakitnya tidak mungkin disembuhkan. Tapi setelah melihat Ye Chen mengalahkan dewa perang dan penguasa alam sendirian, dia tiba-tiba memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Ye Chen. Dia merasa bahwa sejak Ye Chen mengatakan ini, dia pasti agak yakin. Jadi, dia buru-buru bertanya, Chener, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkanku? Lin Wanqiu juga berkata dengan mata merah, ya, Chener, kondisi Paman Gumu terlalu serius. Kami bertanya kepada orang ini langsung ke rumah sakit. Pakar top, tapi mereka semua. Pada titik ini, Lin Wanqiu berhenti berbicara. Keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang sudah terlalu sering mendengar hal ini. Tidak peduli ahli top mana yang Anda temukan, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada obat untuk penyakit ini dan hidup Anda hanya akan bertahan paling lama beberapa bulan. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan tegas, Bibi Lin, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya jika saya mengatakan itu bisa. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, menyerahkannya kepada Gu Yanzong, dan berkata dengan serius, Paman Gu, minumlah obat ini dan semua penyakitmu akan sembuh. Petik 2. Gu Yanzong memandangnya dengan tercengang, apakah obat ini benar-benar menakjubkan? Petik 2. Jika seseorang memberinya pil seperti itu dan mengatakan bahwa itu dapat menyembuhkan penyakitnya, Gu Yanzong pasti tidak akan mempercayainya. Karena ini sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang dunia, penyakit, kanker, dan bahkan kehidupan. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Ye Chen, jadi dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Ye Chen mungkin dapat dipercaya. Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya, Chener, apakah saya hanya perlu minum obat ini? Tidak apa-apa, Ye Chen mengangguk ringan, telan langsung dan minum dengan air hangat. Nanan akan pergi dan menuangkan segelas air hangat untuk Paman Gu. Baiklah, Saudara Ye Chen. Gu Qiuyi segera berdiri dan menuangkan segelas air hangat. Ekspresi Lin Wanqiu di sampingnya sedikit rumit. Dia ragu saat ini, setengah percaya, dan setengah lagi merasa itu tidak mungkin. Namun, dia berubah pikiran dan berpikir bahwa Ye Chen tidak akan pernah menyakitinya. Suamiku tidak lebih dari sebuah pil. Sekalipun tidak dapat menyembuhkan penyakit, itu tidak akan terlalu melukai tubuh. Jadi, dia tidak berkata apa-apa dan menunggu suaminya meminum obat tersebut untuk melihat apakah ada efeknya. Saat air hangat dibawakan, Gu Yanzong tidak ragu-ragu, dia memasukkan pil peremajaan yang mengeluarkan aroma obat yang kuat ke dalam mulutnya, meneguk air lagi, lalu mengangkat kepalanya dan menelan pil peremajaan. Bab 772. Khasiat pil peremajaan tidak diragukan lagi. Inilah intisari yang terekam dalam Jiusuan Tianjing, yang dapat membawa musim semi pada pohon mati, meremajakan orang tua, dan memulihkan kesehatan mereka yang sekarat. Pada awalnya, Hong Wu terluka parah oleh pengawal keluarga Wu, dan nafasnya hampir habis, dia digantung hanya dengan nafas terakhir yang samar. Dalam hal ini, bahkan dokter terbaik di dunia hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan otaknya, paling-paling, dia akan berakhir dalam kondisi vegetatif. Namun, setelah meminum pil peremajaan, Hong Wu tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi seluruh tubuhnya bahkan menjadi 10 tahun lebih muda. Hal ini menunjukkan betapa ajaibnya khasiat pil peremajaan. Oleh karena itu, Ye Chen sangat yakin bahwa pil peremajaan juga dapat menyembuhkan Gu Yanzong. Saat ini, Gu Yanzong meminum pil peremajaan di depan istri dan putrinya, dan segera merasakan rasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya di perutnya.
Seluruh tubuh ibarat bumi yang pecah-pecah akibat kemarau panjang, tidak ada kelembapan di dalam tanah. Namun khasiat obat ini ibarat mata air yang tiada habisnya, seketika menyembur keluar dari celah-celah tanah, tidak hanya menyehatkan seluruh bumi, bahkan menutupi seluruh bumi dengan air yang melimpah. Awalnya, lebih dari 80% energi fisiknya telah dikonsumsi oleh penyakit seriusnya, dan dia secara pribadi merasakan perasaan tubuhnya semakin buruk. Itu seperti sebuah lubang yang terbuka di dasar seember air, memungkinkan dia untuk secara langsung merasakan percepatan perjalanan kehidupan melalui tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian sepertinya terulang kembali. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa nyawanya yang hilang dengan cepat terisi kembali. Segera, dia merasa tubuhnya telah kembali ke 50% kondisi sehatnya. Segera setelah itu, menjadi 70%. Ini 90%. Kalau begitu, 10%. Hanya dalam 1 menit, dia merasa seperti kembali ke kondisi sehatnya. Ketika saya sakit, saya berumur 48 tahun, dan sekarang saya berumur 50 tahun. Walaupun terdapat selisih 2 tahun, namun usia 48 tahun adalah usia 48 tahun yang sehat, dan usia 50 tahun adalah usia 50 tahun yang sakit parah. Kesenjangannya semakin hari. Dan sekarang, dia telah menemukan perasaan sehat dan kuat yang dia rasakan di usia 48 tahun. Dia merasa semua ini sungguh ajaib, sama ajaibnya dengan mimpi terindah yang dia alami sebelum meninggal. Namun, kejutannya belum berakhir. Bagaimanapun, ini adalah pil peremajaan. Ini adalah pil peremajaan yang Tuan Song bersedia sujud dan berlutut kepada Ye Chen. Ini adalah pil peremajaan yang ingin digunakan Hong Wu untuk menghancurkan Ye Chen. Ini adalah pil peremajaan yang Li Tailai rela mengeluarkan 2 miliar yuan untuk membelinya. Bagaimana mungkin pil peremajaan yang ajaib dan berharga seperti itu hanya bisa mengembalikan tubuh Gu Yanzong ke usia 48 tahun? Pil peremajaan seperti kekuatan magis yang dapat melintasi waktu, menyeret tubuh Gu Yanzong ke belakang. Kemudian, Gu Yanzong merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia berusia 45 tahun. Tahun itu, ada satu hal yang sangat membuatnya terkesan. Tahun itu, ayahnya meninggal. Gu Yanzong yang sangat berbakti membelikan peti mati Nanmu emas terbaik untuk ayahnya. Dibutuhkan 16 orang dewasa muda untuk mengangkat peti mati tersebut. Gu Yanzong membawa adik laki-lakinya Gu Yanzeng dan Gu Yangang dan bergabung dengan mereka, berharap dapat membawa peti mati mendiang ayahnya dengan tangannya sendiri. Namun, Gu Yanzeng dan Gu Yangang tidak dapat menahannya sama sekali, dan mereka kelelahan dan kehabisan napas setelah mencobanya sekali. Akhirnya, Gu Yanzong dan 15 pemudalah yang mengangkat peti mati tersebut dan mengirimkannya ke kuburan. Setelah jatuh sakit, Gu Yanzong merindukan dirinya sendiri berkali-kali. Saat itu, saya benar-benar menolak mengaku kalah. Saya berumur 45 tahun, namun saya tetap ingin menjadi seperti pemuda berusia 30 tahun. Faktanya, kesehatan saya saat itu memang lebih baik dibandingkan orang lain yang seumuran. Meski membawa peti mati itu sangat berat, saya tetap bisa menahannya. Dan sekarang, kondisi puncak itu telah kembali. Gu Yanzong duduk di kursi dan menangis. Dia merasa bahwa semua ini hanyalah anugerah dari Tuhan. Ketika saya sakit parah, saya hanya berharap untuk bertahan hidup. Saya tidak berani berharap hidup saya bisa kembali ke kondisi puncak seperti ini. Tapi, sekarang, hal luar biasa ajaib ini terjadi pada saya. Saat ini, keajaiban tidak hanya terjadi pada Gu Yanzong, tetapi juga terjadi di mata Lin Wanqiu dan Gu Qiwei. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka melihat wajah pucat dan tidak berwarna Gu Yanzong mulai kembali cerah dengan cepat. Rongga mata cekung dan lingkaran hitam yang merupakan ciri khas pasien yang sakit parah dengan cepat memudar, dan rambutnya yang sudah beruban juga dengan cepat berubah menjadi hitam. Bahkan kerutan di wajahnya sepertinya telah dihaluskan oleh waktu yang tak terlihat. Ya ampun, apa yang Anda lihat? Saya benar-benar melihat waktu kembali. Lin Wanqiu menutup mulutnya dengan tangannya, matanya melebar, mata indah itu menitikkan air mata kegembiraan untuk pertama kalinya setelah terlalu banyak mengeluarkan air mata sedih. Begitu pula dengan Gu Qiwei, air matanya sudah berlinang air mata, namun ia tidak berani bersuara karena takut mengganggu kelanjutan keajaiban. Saat ayahnya sakit, dia diam-diam menyembah semua dewa yang dia kenal di dunia, dan dia bisa datang kepada para dewa dan mewujudkan roh mereka.
Namun, setiap doanya ditanggapi dengan kekecewaan dan bahkan keputusasaan yang tiada habisnya. Namun siapa sangka Tuhan gagal menyembuhkan ayahnya, dan tunangannya yang telah ia rindukan selama lebih dari 10 tahun, saudara laki-laki Ye Chen yang telah mengejarnya sejak kecil, justru akan membawakan ayahnya keajaiban yang paling menakjubkan di dunia. Tubuh Gu Yanzong terus mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Saat ini, dia sudah merasakan keadaannya ketika dia berumur 40 tahun. Tahun itu, dia mendengar seseorang berkata bahwa seseorang telah bertemu dengan seorang pemuda Tionghoa di Argentina yang jauh. Pemuda Tionghoa itu mencari nafkah sebagai pemandu wisata sementara bagi turis Tiongkok di Buenos Aires, ibu kota Argentina, sangat mirip dengan yang besar saudara yang dia sembah saat itu. Gu Yanzong sangat gembira saat mendengar berita itu. Ia segera memesan penerbangan penuh ke Argentina. Argentina adalah negara yang paling jauh dari Tiongkok. Baik Anda memulai dari timur atau barat, Anda memerlukan setidaknya 20.000 km jarak garis lurus untuk mencapainya. Tidak ada pesawat sipil yang dapat terbang sejauh 20.000 km terus-menerus, jadi tidak ada penerbangan langsung dari Yanjing ke Buenos Aires. Saat itu, jet pribadi Gu Yanzong memiliki jangkauan maksimum kurang dari 8.000 km. Namun, untuk menemukan Ye Chen, dia berangkat terburu-buru larut malam tanpa ragu-ragu. Pesawat pertama lepas landas dari Yanjing, berhenti untuk mengisi bahan bakar, kemudian terbang ke Dallas, AS, kemudian berhenti untuk mengisi bahan bakar di Dallas, AS, dan kemudian terbang non-stop ke Buenos Aires. Seluruh penerbangan memakan waktu hampir 30 jam. Selama 30 jam ini, Gu Yanzong tidak pernah tidur sedikit pun. Dia pikir dia akan dapat menemukan keberadaan Ye Chen saat itu, jadi dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa istirahat sama sekali. Selain itu, ia belum istirahat lebih dari 10 jam sebelum lepas landas, sehingga ia bertahan selama 48 jam, namun saat itu ia bahkan tidak merasakan kelelahan apapun. Lebih dari 50 jam telah berlalu hingga dia menemukan pemuda yang benar-benar mirip ayah Ye Chen dan menjelaskan bahwa dia bukanlah Ye Chen yang dia cari. Baru pada saat itulah dia merasa tertekan dan lelah. Tapi sekarang, dia benar-benar merasa tubuhnya telah kembali ke masa itu. Pandangan dunianya yang sudah berumur puluhan tahun telah sepenuhnya terbalik dalam sekejap. Dia tidak tahu jenis obat ajaib apa yang diberikan Ye Chen padanya. Mungkinkah itu ramuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang legendaris? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu ajaib? Pada saat ini, Gu Yanzong, yang setidaknya 10 tahun lebih muda, meneteskan air mata di wajahnya, tidak bisa berkata-kata dan tersedak. Bab 773. Pada saat ini, Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi menangis tak terkendali. EBSP, mereka berdua, satu di kiri dan satu lagi di kanan, meraih tangan hangat Gu Yanzong dan begitu bersemangat hingga tak bisa berkata-kata. EBSP, meskipun Gu Yanzong belum menjalani tes medis apapun, dan pasangan tersebut belum menerima laporan resmi apapun tentang apakah Gu Yanzong telah disembuhkan, mereka percaya pada mata mereka sendiri, penilaian mereka sendiri, dan percaya bahwa dia sekarang telah pulih sepenuhnya. EBSP, sebagai orang yang secara pribadi pernah merasakan efek pil peremajaan, Gu Yanzong mengetahui situasinya dengan sangat baik. Dia sekarang 10.000% yakin bahwa dia tidak hanya telah pulih, tetapi tubuhnya telah kembali ke keadaan yang sama seperti 10 tahun yang lalu ketika dia berumur 40 tahun. Status EBSP, ini membuatnya sangat gembira. EBSP, butuh waktu lama baginya untuk pulih dari emosinya yang tidak terkendali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen, matanya penuh rasa terima kasih. EBSP, segera setelah itu, dia tiba-tiba mendorong istri dan putrinya ke samping, menekuk kakinya, dan berlutut di depan Ye Chen. EBSP, Ye Chen tidak menyangka Gu Yanzong akan berlutut di hadapannya, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya, membuatnya tidak mungkin untuk berlutut apapun yang terjadi. EBSP, tapi Gu Yanzong terus berusaha melepaskan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh dan saleh, "Chener, kamu telah menunjukkan kebaikan kepada pamanmu lagi. Kali ini kamu membungkuk, kamu tidak bisa menghentikanku apapun yang terjadi." EBSP, Ye Chen berseru, "Paman Gu, kamu adalah saudara laki-laki ayahku, yang setara dengan paman kandungku. Bagaimana aku bisa menerima rasa hormat seperti itu darimu? Bukankah ini memalukan bagiku?" EBSP, Gu Yanzong menggelengkan kepalanya dan berkata,
Chener, kamu sangat baik padaku, bahkan jika aku memberimu sebagian besar asetku, kamu tidak akan mampu bersaing dengan kemungkinan kebaikan ini, jadi kamu harus menerima ibadahku apapun yang terjadi. EBSP, sebelum Ye Chen dapat berbicara, Lin Wanqiu berdiri. Di samping sudah berlutut, Gu Qiuyi berlutut di tanah tanpa berpikir. EBSP, Lin Wanqiu tersedak dan berkata, Chener, kamu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga kami. Bibi, aku tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. EBSP, Gu Qiuyi di samping juga mengangguk berulang kali, Saudara Ye Chen, terima kasih banyak. Petik 2, EBSP, pada saat ini, Gu Yanzong masih bertarung dengan Ye Chen dengan tubuhnya, bersikeras untuk berlutut di tanah. EBSP, melihat ini, Ye Chen menghela nafas ringan, lalu melepaskan Gu Yanzong, berdiri tegak, dan berkata dengan serius, dalam hal ini, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi setelah berterima kasih padaku, jangan khawatir tentang masalah ini lagi. Aku belum makan sedikit pun. Ayo selesaikan makan siangnya dulu ya. EBSP, Gu Yanzong segera berlutut di tanah, menangkupkan tangan di atas kepalanya, dan berkata dengan tulus, Chener, paman kamu adalah tidak bodoh, saya dapat melihat bahwa Anda pasti orang yang memiliki kemampuan hebat. Paman, terima kasih telah memberi saya kesempatan yang begitu besar. Saya akan mengingatnya dalam hidup saya. Jika ada sesuatu yang mengharuskan paman melakukannya di masa depan, tidak seseorang berani untuk tidak patuh. EBSP, Ye Chen tersenyum sedikit, membantunya berdiri, dan berkata, Paman Gu, aku sudah selesai berterima kasih padamu. Bisakah kita makan sekarang? EBSP, Gu Yanzong buru-buru tersenyum dan berkata, ayo lanjutkan makan. EBSP, setelah mengatakan itu, dia memandang Lin Wanqiu dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, sayang, pergi ke gudang kami dan ambil sebotol Moutai kualitas terbaik yang telah saya kumpulkan. Aku akan minum sedikit dengan Chener hari ini. Aku sudah sangat lapar bahkan sebelum aku sempat minum setetes anggur pun. EBSP, Lin Wanqiu menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, oke. Kalian berdua duduk dan makan dulu, dan aku akan segera mengambilnya. EBSP, setelah beberapa saat, Lin Wanqiu kembali dengan sebotol minuman keras Moutai seberat 4 pon. EBSP, Gu Yanzong mengambil botol dan membuka tutupnya sambil berkata kepada Ye Chen, Chener, mulai dari tahun ketika putriku lahir, setiap tahun untuk ulang tahunnya, aku akan menghabiskan banyak uang untuk menghemat sejumlah anggur terbaik yang bisa saya beli. Sudah ada ruang penyimpanan yang penuh dengan Moutai di ruang bawah tanah. Semuanya adalah Moutai kualitas terbaik dari kelas lelang. Awalnya disiapkan untuk digunakan untuk menjamu kerabat dan teman pada hari ketika putri saya mendapatkannya menikah. Hari ini, kami dan saya akan mencobanya dulu. EBSP, Lin Wanqiu berkata sambil tersenyum, Chener, Paman Gu Anda sangat menghargai kumpulan anggur ini. Ruang penyimpanannya seperti Pixiu, Anda hanya bisa pergi masuk dan keluar. Telah disimpan selama lebih dari 20 tahun, tetapi Anda belum mengeluarkan botol untuk diminum. Ini adalah pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya hari ini. EBSP, Gu Yanzong tersenyum. Anggur ini awalnya disiapkan untuk Chen, dan pernikahan Nanan, dan meminumnya sekarang hanyalah pemanasan. EBSP, pipi Gu Qiuyi tiba-tiba memerah. EBSP, Ye Chen pasti merasa malu. EBSP, menikah. EBSP, saya sekarang sudah menikah. Bagaimana saya bisa menikah dengan Gu Qiuyi lagi? EBSP, Gu Yanzong juga melihat sedikit rasa malu dalam ekspresi Ye Chen, dan berkata dengan serius, Chener, saya tahu situasi Anda saat ini, dan Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Karena paman Anda telah pulih dari penyakitnya sekarang, dia akan hidup 20 atau 30 tahun lagi. Pasti tidak ada masalah, paman yang membuat keputusan, keluarga kami akan menunggumu selama 3 tahun. EBSP, berbicara tentang ini, Gu Yanzong menuangkan anggur dan berkata, masuk 3 tahun ini, kamu bisa bekerja keras untuk menyelesaikan masalah saat ini, lalu buatlah rencana untuk masa depanmu sendiri. Pikirkan baik-baik apakah kamu ingin kembali ke Yanjing dan apakah kamu ingin kembali ke keluarga Ye. Tapi ternyata tidak masalah apakah kamu kembali ke keluarga Ye atau tidak. Di mataku, kamu adalah menantu keluarga Gu. Segala sesuatu di keluarga Gu adalah milikmu, bahkan jika tidak ada keluarga Ye, itu bukan milikmu, tidak masalah.
EBSP, ya, Chener. Lin Wanqiu juga berkata dari samping, kamu lahir di Yanjing dan dibesarkan di Yanjing sebelum kamu berumur 8 tahun. Di sinilah tempatnya, akarmu. Setelah kamu menikah dengan Nanan, pilihan terbaik adalah kembali ke Yanjing untuk tinggal. EBSP, jika Anda merasa bosan dengan hal-hal membosankan di keluarga kaya Yanjing ini, saya juga mendukung Anda dan Nanan untuk menetap di luar negeri bersama, dan Anda tidak melakukannya. Perlu khawatir tentang uang. Aset pamanku dan milikku cukup bagi kalian berdua untuk menjalani hidup tanpa kekhawatiran di negara manapun di dunia. Dia, EBSP, Ye Chen tahu bahwa kontrak pernikahannya dengan Bu Qiuyi diperintahkan oleh orang tuanya. EBSP, dan itu sudah ada selama lebih dari 20 tahun, itu karena saya tidak menepati janji orang tua saya. Jika saya segera membantahnya, saya tidak akan bisa menghadapi orang tua saya yang sudah meninggal. EBSP, jadi, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, Paman Bu, Bibi Lin, saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. EBSP, menurutnya, menunda masalah tersebut untuk sementara waktu dan kemudian meredakannya secara perlahan adalah solusi terbaik. EBSP, Gu Yanzong secara alami setuju, lalu memberikan Ye Chen segelas anggur, mengambil gelasnya sendiri, dan berkata dengan berani, ayo, Chener. Ayo minum ini. EBSP, Ye Chen mengangguk, dan keduanya mendentingkan minuman mereka, dan meminum semua multai berkualitas tinggi di dalam cangkir. EBSP, setelah Gu Yanzong meminum segelas anggur, perasaan familiar namun asing membuatnya mendecakkan bibirnya dan berkata dengan penuh semangat, oh, sekarang saya mengerti bahwa menjadi kaya dan berkuasa tidak sebaik menjadi sehat. Kesehatan adalah fondasinya. EBSP berkata kemudian, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Chen, ngomong-ngomong, Chener, tidak nyaman bagimu untuk memberitahu paman, obat ajaib apa yang kamu berikan padaku? Bagaimana bisa begitu ajaib efeknya? Ini seperti obat mujarab. Bab 774. Ketika Ye Chen mendengar Gu Yanzong bertanya tentang pil peremajaan, dia tersenyum sedikit dan berkata, Paman Gu, nama obat ini adalah pil peremajaan. Saya tidak berani mengatakan itu adalah ramuan asli, tapi saya benar tidak malu untuk mengatakan bahwa setidaknya itu benar. Itu cukup untuk membuat saya setengah abadi. Obat ini disempurnakan oleh seorang dokter ajaib di Tiongkok kuno, dan saya mendapatkannya secara kebetulan. Gu Yanzong tidak ragu bahwa dia punya itu, dan berkata dengan serius, obat ini sungguh ajaib, sungguh menakjubkan. Seperti segala sesuatu di dunia ini, perasaan yang saya rasakan saat meminum obat tadi seperti mimpi. Tampaknya nenek moyang kita memang memiliki banyak kekuatan magis yang kami tidak bisa mengerti. Ye Chen mengangguk setuju. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menulis 9 kitab suci surgawi yang misterius, dilihat dari usia Fas Yuchun, vas itu seharusnya dibuat pada dinasti Tang. Dan botol tersebut tidak memiliki bekas pemotongan nanti. Dengan kata lain, kotak kayu tempat 9 kitab suci surgawi yang misterius, awalnya disimpan seharusnya ditempatkan terlebih dahulu ketika pengrajin dinasti Tang menembakkan botol pegas pot giok. Masuk, dan bahan dari kotak kayu dan 9 kitab suci surgawi yang misterius juga sangat ajaib. Tidak ada masalah dalam membakarnya di dalam api. Setelah dibuka, langsung menghilang. Ye Chen sendiri tidak dapat memahami misterinya. Oleh karena itu, dia berempati dengan kata-kata Gu Yanzong. Setelah 3 putaran minum, Gu Yanzong menjadi semakin bersemangat dan meminum anggur dengan sangat gembira. Segera, mereka berdua meminum 1 pon minuman keras masing-masing. Lin Wanqiu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Yanzong, ketika kamu muncul di rapat dewan besok, aku khawatir kamu akan menakuti banyak orang, terutama anak kedua dan ketiga. Gu Yanzong mencibir, betul, besok, saya tidak hanya akan mengejutkan dewan direksi, tetapi juga meralat seluruh dewan direksi. Dulu, saya terlalu mengurus putra kedua dan ketiga. Saya tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan memperburuk keadaan ketika saya sakit parah, tapi mulai besok, kehidupan mereka di grup Gu tidak begitu nyaman. Lin Wanqiu berkata dengan tergesa-gesa, mulai sekarang, Anda harus memperhatikan masalah keselamatan pribadi. Tidak peduli di grup atau di rumah, Anda harus menyiapkan lebih banyak pengawal untuk melindungi diri sendiri. Waspada terhadap anjing tertua kedua dan ketiga yang melompati tembok.
Gu Yanzong mengangguk, jangan khawatir, saya akan berkomunikasi dengan perusahaan keamanan terbaik besok dan menghabiskan 200 juta untuk menyewa tim keamanan terbaik untuk melindungi keluarga kami 24 jam. Sehari, mulai sekarang, saya tidak akan mempercayai siapapun kecuali orang-orang di ruangan ini. Orang-orang di ruangan ini yang dibicarakan. Gu Yanzong adalah istrinya, putrinya dan Ye Chen. Sekarang, kecuali ketiga orang ini, dia benar-benar tidak berani mempercayai siapapun lagi. Bahkan saudaranya sendiri pun bisa mengkhianatinya, bahkan ingin merampok harta keluarganya. Yang lebih keterlaluan lagi, mereka bahkan mengancamnya dengan nyawa istri dan anak-anaknya. Hal ini tidak hanya membuatnya marah, tapi juga membuatnya marah biarkan dia melihat sifat alami manusia. Bagaimana dengan saudara laki-laki? Dalam menghadapi kepentingan, bukankah kita saling menghunus pedang? Memikirkan hal ini, Gu Yanzong memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Chener, jika kamu tidak punya rencana untuk besok, mengapa tidak ikut denganku? Dengan kamu di sini, pamanku akan lebih percaya diri." Ye Chen tentu saja tidak tahu. Dia mengangguk ragu-ragu dan setuju. "EBSP, kali ini saya datang ke Yanjing untuk membantu Gu Yanzong menyelesaikan masalah. Setelah masalah fisik teratasi, kita juga harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu masalah keuangan. Jika tidak, sekarang Gu Yanzong baru saja pulih dari penyakit serius dan kendalinya atas grup berada pada titik terlemahnya, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan kedua adik laki-lakinya. Jika kedua saudara laki-lakinya bergabung dengan pemegang saham lain untuk memerasnya, ini juga akan menjadi masalah. Terlebih lagi, Ye Chen bahkan lebih khawatir jika kedua adik laki-lakinya ingin membunuhnya. EBSP, lagi pula, mereka sudah lama mendambakan aset keluarga ratusan miliar ini, dan mereka tidak bisa rela menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia harus membantu Gu Yanzong menyelesaikan semua masalah sebelum dia dapat meninggalkan Yanjing dan kembali ke Jinling. Ketika Gu Yanzong melihat bahwa Ye Chen telah setuju, dia menghela nafas, mengambil gelas anggur, dan berkata, "Ayo, Chener, paman, beri kamu minuman." Ye Chen mengangguk dan mendentingkan gelas dengannya lagi. Melihat kedua pria itu minum dengan gembira, Lin Wanqiu berbisik kepada Gu Qiuyi di sebelahnya, "Ayahmu sudah lama tidak bahagia." Gu Qiuyi juga mengangguk berulang kali dan berkata di telinga ibunya, "Itu sepertinya sejak kecelakaan Paman Ye. Hingga sekarang, aku belum pernah melihatnya begitu bahagia." Lin Wanqiu dengan lembut memegang tangan putrinya di bawah meja dan berbisik, "Chener adalah pria yang baik, kamu harus memegangnya." EBSP, Gu Qiuyi agak pemalu dan sedikit malu, dia berkata, "Bagaimana saya bisa yakin sekarang? Saudara Ye Chen sudah menikah, dan dia belum bercerai." Lin Wanqiu berkata dengan serius, "Bocah bodoh, He adalah tunanganmu sejak kamu masih kecil. Ini adalah orang lain yang merampok suamimu, bukan kamu." Setelah jeda sebentar, Lin Wanqiu menambahkan, "Lagi pula, di Jinling, saya tidak percaya bahwa putri sebuah keluarga bisa layak untuk Chener, dan orang terkaya setempat masih jauh dari cukup. Melihat seluruh Yanjing, satu-satunya gadis dari keluarga Su yang layak untuk Chener adalah Anda. Dan Anda bertunangan dengannya, dan kedua keluarga telah berteman selama bertahun-tahun. Kamu menikahi Chener, itu adalah pilihan yang wajar dan wajar. Lagi pula, saat itu, ayahmu dan aku akan memiliki putra tambahan. Ayahmu pasti akan bahagia dari telinga ke telinga sepanjang hari." EBSP, wajah cantik Gu Qiuyi kembali memerah karena malu. "Bu, beritahu saya, bagaimana saya harus yakin? Saya tidak punya pengalaman di bidang ini," kata Lin Wanqiu. "Bu, aku akan mengajarimu perlahan." Pada saat ini, Ye Chen juga memberi Gu Yanzong minuman sebagai balasannya. Minum anggur, dia segera berkata, "Paman Gu, selain melihatmu dan Bibi Lin dan membantumu obati penyakitmu, aku juga ingin pergi ke makam orang tuaku untuk memberi penghormatan. Aku ingin tahu di mana orang tuaku dimakamkan sekarang." EBSP, Gu Yanzong menghela nafas sedih dan berkata, "Orang tuamu dimakamkan di Gunung Yeling di pinggiran barat." Petik 2. Gunung Yeling. Ye Chen mendengar Gu Yanzong mengucapkan 3 kata ini. "Jadi saya tidak tahu daun yang mana dan makam yang mana." Jadi, dia bertanya dengan heran, "Paman Gu, kenapa saya belum pernah mendengar tentang tempat yang Anda sebutkan ini?" Gu Yanzong berkata, "Gunung Yeling sebenarnya adalah gunung dengan feng shui yang sangat baik di pinggiran barat.
Awalnya, kamu orang tuaku dimakamkan di kuburan leluhur keluarga Ye di pinggiran utara. Namun, sesuatu terjadi pada keluarga Ye 4 tahun lalu. Setelah mendapat saran dari seorang ahli, aku membeli gunung itu dan menamainya Gunung Yeling. Kamu adalah Ye dari keluarga Yemu, Ling. Itu adalah makam mausolem. Saat dia berbicara, Gu Yanzong menambahkan, setelah keluarga Ye membeli Gunung Yeling, mereka menginvestasikan ratusan juta untuk merenovasi dan mengembangkan gunung tersebut. Perkembangan ini berlangsung selama 3 tahun, dan baru pada musim semi lalu setelah selesai, keluarga Ye memindahkan seluruh makam leluhur. Ketika makam leluhur dipindahkan, terjadi keributan dan momentum besar. Tak seorang pun di Yanjing yang mengetahuinya. Ye Chen mengerutkan kening. Keluarga Ye telah berada di Yanjing selama ratusan tahun, dan lebih dari 100 leluhur dimakamkan di kuburan leluhur. Dengan skala yang begitu besar, keluarga Ye dikatakan telah ditampung. Gu Yanzong mengangguk dan berkata, saya mendengar tentang masalah ini dari publik. Rumor mengatakan bahwa kakekmu tiba-tiba jatuh sakit 4 tahun lalu, tetapi tidak ada masalah yang ditemukan, dan dia mencari nasihat medis kemana-mana tetapi tidak berhasil. EBSP, nanti. Keluarga Ye juga bepergian ke seluruh negeri dan mengunjungi banyak sungai dan gunung terkenal. Guru, ternyata setelah tuan-tuan itu datang menemui mereka, mereka semua berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika ditanya alasannya, mereka tidak melakukannya. Bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun. Seorang ahli Feng Shui Tiongkok berusia 100 tahun. Setelah ahli Feng Shui datang, dia melihat kuburan leluhur keluarga Ye dan mengatakan bahwa situasi Feng Shui keluarga Ye seperti seekor naga yang terperangkap dalam kawanan, dan itu mudah diselesaikan, jadi dia memberikan bimbingan kepada keluarga Ye dan melewati semua masalah, memindahkan kuburan leluhur ke Gunung Yeling. Bab 775. Mengenai Feng Shui keluarga Ye dan relokasi makam leluhur, Ye Chen tidak terlalu memperhatikan. EBSP, dia sebenarnya tidak tertarik pada orang-orang dan hal-hal di keluarga Ye. EBSP, selama ini, dia hanya peduli pada 2 hal tentang keluarga Ye. EBSP, pertama, di mana orang tua saya dimakamkan dan apakah saya boleh pergi memuja mereka. EBSP, kedua, siapa orang tua saya yang dibunuh dan apakah mereka berasal dari keluarga Ye. EBSP, adapun hal-hal lain tentang keluarga Ye, dia tidak ingin memikirkannya sama sekali. EBSP, jadi, setelah mendengarkan perkenalan Gu Yanzong ke Gunung Yeling, Ye Chen bertanya, Paman Gu, bolehkah saya pergi ke Gunung Yeling untuk beribadah? EBSP, Gu Yanzong berkata, Gunung Yeling milik keluarga Ye Anda. Kuburan leluhur adalah tempat yang penting bagi Feng Shui. Biasanya, keluarga Ye memiliki kontrol yang sangat ketat terhadapnya. Orang luar tidak boleh masuk sama sekali. Bahkan ketika saya pergi, saya harus menyapa keluarga Ye terlebih dahulu dan membuat janji. Tapi Anda adalah seorang keturunan keluarga Ye, jadi kamu bisa langsung pergi setelah menyapa. Sekarang, EBSP, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Gu, sejujurnya, aku tidak ingin keluarga Ye tahu bahwa aku telah datang ke Yanjing, dan aku masih tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan mereka untuk saat ini. EBSP, Gu Yanzong memikirkannya. Dia berkata, baiklah, ayo lakukan ini. Aku akan menelepon pamanmu nanti dan katakan padanya bahwa aku ingin memberi penghormatan kepada orang tuamu dan memintanya untuk menyapa orang-orang di bawah. Lalu kamu bisa menyamar sedikit dan ikut denganku. Tidak apa-apa, lagi pula, kamu sangat mirip dengan ayahmu. Jika anggota keluarga Ye dari generasi Anda melihat Anda, mereka pasti akan mengenali Anda. EBSP, Ye Chen berdiri dengan tergesa-gesa dan membungkuk dalam-dalam kepada Gu Yanzong. Paman Gu, terima kasih Anda bisa melakukannya. EBSP, Gu Yanzong berdiri tergesa-gesa untuk membantunya, dan berkata dengan suara gemetar, Chener, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah dermawan terbesar bagi keluarga kami, mengapa kamu repot-repot memberi hormat padaku untuk hal sekecil itu? EBSP, Ye Chen tampak serius. Dia berkata, Paman Gu, ini bukanlah masalah sepele bagiku jika menyangkut orang tuaku yang telah meninggal. 18 tahun setelah orang tuaku meninggal, aku belum pergi memberi penghormatan kepada mereka di kuburan mereka. Ini benar-benar tidak setia dan tidak berbakti. Bisakah kamu menjadi temanku? Memberi saya kesempatan ini untuk memenuhi bakti saya sangat berarti bagi saya. Bagaimana mungkin saya tidak memberi hormat kepada Anda?
EBSP, ketika Gu Yanzong mendengar ini, dia buru-buru menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Oh, aku mengatakan hal yang salah. Ini memang bukan masalah sepele. Jangan khawatir, Paman akan mengantarmu ke sana besok." Lin Wanqiu di samping berkata, "Pengasuh dan aku akan pergi juga. Jika hanya kamu dan aku, keluarga Ye akan mudah curiga. Lagi pula, kami keluarga Ye juga tahu betul apa yang terjadi di rumah. Selain kamu, tidak ada pria muda di keluarga kami, EBSP, Gu." Yanzong berkata, "Tidak masalah, saya bisa membiarkan Chener berpura-pura menjadi sopir saya, EBSP." Lin Wanqiu mengangguk, tetapi masih bersikeras, "Kalau begitu kami, ibu mertuaku, akan ikut denganmu. Aku belum bertemu kakak Ye dan kakak ipar Ye selama setengah tahun, EBSP, ya." Gu Qiuyi juga berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, kamu boleh biarkan aku dan ibu pergi juga." EBSP, Gu Yanzong, mengangguk, dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama besok." EBSP, setelah mengatakan itu, dia memikirkan waktu dan berkata, "Dengan cara ini, Chen dan aku akan pergi bersama di pagi hari. Aku akan pergi ke grup untuk rapat dewan terlebih dahulu, dan kalian berdua akan menunggu di rumah. Setelah pertemuan, kami akan datang dan menjemputmu." Lin Wanqiu segera setuju dan berkata, "Oke, EBSP, EBSP, mendorong gelas dan mengganti cangkir. Ye Chen dan Gu Yanzong meminum sebotol Maltai seberat 4 pon. EBSP, setelah cukup minum anggur dan makanan, keduanya sangat bersemangat, jadi Gu Yanzong membawanya bersamanya dan melihat-lihat banyak foto lama yang dikumpulkan di ruang kerja. EBSP, foto-foto lama ini semuanya menampilkan orang tua Ye Chen. Foto-foto paling awal berasal dari saat orang tua Ye Chen baru saja menikah, sebelum Ye Chen ada. EBSP, orang tua Ye Chen, dilihat dari penampilan mereka saja, pasti yang terbaik di antara orang-orang. EBSP, ayah Ye Chen tampan dan ibunya cantik dan anggun. Terutama kecantikan ibu Ye Chen tidak dapat dibandingkan bahkan dengan Lin Wanqiu. Tidak peduli di era mana, dia menonjol dari keramaian. EBSP, sangat disayangkan bahwa anak laki-laki dan perempuan emas yang begitu terkenal di Yanjing saat itu telah lama meninggal dunia, hanya meninggalkan gambaran belang-belang dan kenangan yang tersisa. EBSP, Gu Yanzong belum menikah, jadi di pesta pernikahan, dia berdiri sendirian di samping ayah Ye Chen dan mengambil foto bersama dengan orang tua Ye Chen. EBSP, selanjutnya ada foto pernikahan Gu Yanzong dan Lin Wanqiu. EBSP, di pernikahannya, orang tua Ye Chen hadir untuk memberi selamat kepadanya. EBSP, jadi, mereka berempat mengambil foto bersama. EBSP, kemudian, Ye Chen lahir, dan 4 orang di foto itu menjadi 5, dia dibungkus dengan lampin dan dipeluk oleh ibunya. EBSP, kemudian, Gu Qiuyi juga lahir. EBSP, jadi, foto itu menjadi 6 orang. EBSP, 6 orang ini, dari 2 anak yang masih bayi, hingga Ye Chen yang berdiri di samping orang tuanya, hingga Gu Qiuyi juga berdiri di samping orang tuanya. EBSP, lalu, ada foto kedua anak itu. EBSP, Ye Chen setengah kepala lebih tinggi dari Gu Qiuyi, jadi dia terlihat seperti kakak laki-laki, sedangkan Gu Qiuyi seperti adik perempuan, mengikuti Ye Chen dari dekat. EBSP, yang menarik adalah di setiap foto mereka berdua, Gu Qiuyi memegang erat lengan Ye Chen, dengan ekspresi sangat bahagia. EBSP, Ye Chen di samping selalu tampak agak pendiam, sengaja berusaha menjaga jarak tertentu dari Gu Qiuyi. EBSP, sambil menunjukkan foto-foto lama ini kepadanya, Gu Yanzong menghela nafas, "Saya tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, Anda sudah begitu tua." EBSP, Ye Chen melihat begitu banyak foto-foto lama orang tuanya. Matanya merah, beberapa kali hampir menitikkan air mata, namun tetap menahannya. EBSP, melihat ini, Gu Yanzong menepuk pundaknya dengan ringan dan berkata, "Chener, orang tuamu tahu betul. Jika mereka mengetahui kabar bahwa kamu selamat, mereka akan sangat bahagia." EBSP, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan emosi, "Hanya saja saya merasa sedikit malu menghadapi mereka. Saya sudah bertahun-tahun tidak memuja mereka, dan saya merasa malu. Terlebih lagi, saya belum mencapai prestasi yang membanggakan di bertahun-tahun, dan saya merasa kasihan atas budidaya orang tua saya." EBSP, jangan katakan itu.
Gu Yanzong berkata dengan serius, orang tuamu berpikiran terbuka sepanjang hidup mereka dan tidak pernah memiliki harapan bahwa mereka anak-anak akan menjadi sukses. Mereka adalah yang terbaik di antara orang-orang, jadi harapan mereka terhadap Anda selalu adalah agar Anda dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia. Jangan ada kesedihan dan masalah dalam hidup Anda, EBSP, pada titik ini, Gu Yanzong tersenyum dan berkata, tahukah kamu bahwa ibumu sangat menyukai nama Limo Chou dalam novel Jin Yong, dan menganggapnya sebagai nama yang sangat bagus. Hanya saja Limo Chou dalam buku tersebut bukanlah orang yang baik. Ketika kamu belum dilahirkan, ibumu bercanda bahwa jika kamu masih kecil, dia akan menamaimu Mo Chou. EBSP, Ye Chen tersenyum penuh arti, memikirkan ibunya. Ada kehangatan di hatiku. EBSP, memang benar ibuku, seperti yang dikatakan Gu Yanzong, tidak pernah berharap menjadi naga atau burung phoenix. Dia berkata pada dirinya sendiri sejak kecil bahwa orang harus hidup bahagia dan menjadi orang yang baik dan jujur. Prestasi dan status adalah tidak penting. EBSP, setelah mengobrol dengan Gu Yanzong sepanjang sore, ketika Lin Wanqiu datang untuk mengantarkan buah-buahan, dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, kamar tamu telah disiapkan untukmu. Letaknya di sebelah kamar putriku di lantai 2. Kamu minum begitu banyak anggur di siang hari. Sebaiknya aku kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Jika terjadi sesuatu, pergilah ke putriku, EBSP." Oke, Ye Chen mengangguk, terima kasih, Bibi Lin. Bersambung.